solihah, juga ayah bunda di rumah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa melakukan pembelajaran melalui video. Bersyawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaatnya di hari akhir. Di video kali ini kita akan membahas tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajarnya? Sudah dipersiapkan juga ya alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran, kemudian menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi serta gaya gesek, kemudian menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu sikap saling menghargai dan kerja sama. Baik, langsung saja. Indonesia memiliki banyak keragaman, diantaranya yaitu ada keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu teman yang sedang beribadah, kemudian menghargai teman yang berbeda suku, tidak mengejek teman menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya, selain dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. Kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dan yang terakhir, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku agama. Kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Nah, berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Pertama, menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Toleransi yang kedua adalah dalam keragaman suku bangsa, yaitu saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Toleransi yang ketiga yaitu dalam keragaman budaya, tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri, dan terakhir melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Nah, selain ketiga toleransi dalam keragaman tersebut, ikut penerapan sikap toleransi keragaman dalam lingkungan sekitar. Yang pertama, ada 10 kurang lebih ya, itu menghargai perbedaan antar anggota keluarga sampai mentaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh lain lagi ya, yang ditampilkan 10 contoh saja. Nah, dari berbagai macam keragaman pasti kalian masih ada ya yang mengalami kesulitan dalam mengartikan kata-kata baru. Nah, di video yang sebelumnya di subtema 1 sudah disampaikan oleh Ibu Susan tentang mencari kata-kata sulit dalam kamus bahasa Indonesia. Dan di subtema 2-nya juga Bu Suci juga sudah menjelaskan tentang arti kata sulit dalam teks fiksi dan non-fiksi. Jadi Bu Rita tidak akan membahasnya lagi ya. Di sini Bu Rita hanya akan membahas tentang menyampaikan dan menuliskan informasi melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Dalam membuat peta pikiran dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama,
tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Kemudian pokok-pokok pikiran dapat berubah menjadi pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Kemudian tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu lihat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Nah, di semester 1 sudah dibahas ya tentang membuat peta pikiran berdasarkan teks. Ada di tema 4, subtema 3, dan di tema 5, subtema 1. Ada yang masih ingat? Nah, di tema 4 tentang dongeng tentang binatang, dan di tema 5 tentang Sultan Hasanuddin kalau tidak salah ya membuat peta pikirannya. Nah, nanti kita akan praktekkan membuat peta pikiran berdasarkan teks. Nah, sebelum kita membuat peta pikiran, kita baca teks bersama-sama dengan sesama ya. Ini judulnya ada serigala yang tamak. Di sebuah hutan terdapat seekor serigala yang sedang lapar. Saat mencari makan, ia menemukan sarang burung puyuh. Di dalamnya terdapat 3 butir telur. Telur ini sungguh lezat, aku akan memakannya, gumam serigala. Setelah selesai, serigala itu pun pergi. Tak lama kemudian, burung puyuh kembali ke sarangnya dan kaget bahwa telurnya menghilang. Burung puyuh pun menangis sedih. Setelah itu, burung puyuh menceritakan kejadian tersebut kepada kancil. Beberapa bulan kemudian, burung puyuh kembali bertelur. Akan tetapi, kancil melarang burung puyuh untuk meninggalkan sarangnya. "Kenapa aku tidak boleh pergi mencari makan?" tanya burung puyuh. "Aku ingin membantumu, aku punya rencana," jawab kancil. Rupanya, kancil mengajak burung puyuh untuk melihat sarangnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, muncullah serigala yang mencari makan dan mencuri telur-telur itu. Kancil dan burung puyuh kini sudah mengetahui siapa yang mencuri telur. Oleh karena itu, kancil dan burung puyuh membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala agar tidak mencuri telur-telur lagi. Burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Seperti biasa, saat melihat telur-telur ada di sarang burung, serigala langsung ingin memakannya. Namun, betapa kecewanya serigala karena telur itu tidak bisa dimakan. Nah, setelah kita membaca teks ini, ayo kita buat peta pikiran berdasarkan teksnya ya. Yang pertama, yang kita tulis judulnya terlebih dahulu ya. Kita letakkan di tengah. Nah, bentuk bagan atau petanya boleh kotak, bulat, atau yang berbentuk seperti awan atau yang lainnya ya. Di sini Bu Rita contohkan bentuknya kotak atau oval. Kemudian setelah ini judulnya kan tadi serigala yang tamak. Kemudian kotak berikutnya sambil kita beri arah panah, misalkan tempatnya tadi di mana? Di hutan. Kotak berikutnya setelah tempat ada tokohnya siapa saja? Ada serigala, burung puyuh, dan kancil. Kemudian kotak berikutnya kira-kira apa ya? Oh, sifat tokoh: serigala tamak dan rakus, burung puyuh tegar dan penyabar, kancil cerdik. Kemudian cerita awalnya bagaimana? Burung puyuh sedih ya karena telur-telurnya dimakan serigala. Kemudian cerita akhirnya, serigala berhasil tertipu dan kecewa karena tidak dapat memakan telur. Dan yang terakhir, jangan lupa pesan moralnya ya. Ini pesan moralnya, kita tidak boleh tamak atau rakus. Kita harus bersyukur dan merasa cukup atas apa yang didapatkan. Kiranya seperti ini contoh peta pikirannya. Nah, kalian pasti bisa membuatnya ya. Mudah kan? Berikutnya kita akan menjelaskan tentang gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap sebuah benda. Nah, benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Nah, contohnya besi, baja, nikel ya. Adapun benda yang ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Contoh bendanya aluminium, kaca, kayu, kertas, dan yang lainnya ya. Sudah dijelaskan juga oleh Bu Susan di video sebelumnya. Berikutnya
Berikutnya adalah sifat-sifat magnet, antara lain yang pertama memiliki gaya tarik, kemudian juga menembus benda-benda tertentu. Magnet juga mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, berdasarkan asalnya, magnet dijadikan menjadi dua, magnet alam yang sudah tersedia di alam, contohnya ada batuan yang dapat menarik besi, dan magnet buatan yang dibuat oleh manusia, ya contohnya magnet batang, jarum, tameng silinder, burku, dan magnet ladang. Bentuk-bentuk magnet, contohnya ini magnet batang seperti batang, kemudian magnet jarum berbentuk seperti jarum, kemudian magnet silinder, magnet U berbentuk seperti huruf U, dan magnet ladang. Nah, contoh magnet yang nyata sudah diperlihatkan di video sebelumnya oleh Bu Susan, dan di tema ini sekarang Bu Rita hanya memperlihatkan gambarnya saja. Berikutnya gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah itu yang disebut dengan gaya gravitasi. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya yang timbul oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nih, misalkan contoh bumi lain, contoh gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Ya. Gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Nah, gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Contohnya, ketika kita mendorong ya, itu gaya geseknya berlawanan. Nah, gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpleset. Contoh yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Nah, contoh yang terakhir, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas seperti oli ya. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Nah, perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh yang terakhir, ban mobil, ban sepeda motor, atau ban sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur bannya akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Bahaya sekali ketika terjadi hujan turun ya. Berikutnya, di Indonesia itu sangat kaya akan keragaman. Selain keragaman suku bangsa, budaya, agama, di Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Di masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga disesuaikan dengan kondisi alam. Bidang kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Yang kedua, bidang ekonomi kegiatan peternakan dan perikanan, sama juga seperti pertanian dan perkebunan ya. Ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Yang berikutnya,
bidang kegiatan ekonomi kehutanan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Yang berikutnya, bidang kegiatan ekonomi pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Yang berikutnya, industri. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya misalnya pabrik pembuatan teh, ya, pabrik pembuatan pakaian atau tekstil, dan yang lainnya. Dan yang keenam, ada perdagangan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal baik di pedesaan hingga perkotaan. Perdagangan ini banyak kita jumpai ya, baik di pedesaan, di perkotaan, hampir di semua tempat ada kegiatan perdagangan. Dan yang terakhir, ini bidang kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Di bidang jasa ini contohnya misalnya seperti kalau sekarang ojek online ya, sopir angkot boleh juga, kemudian ada guru, dokter, dan yang lainnya. Nah, inilah ketujuh macam bidang kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita sebagai penutup dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar dari rumah. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata berita ucapkan Astaghfirullahaladzim, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar dari rumah ya, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.